பாரு போரு எதிரணிகளை பார்த்து வர்றது இடது கை ஆட்டக்காரர் ஒன்று பிடிச்சு ராஜமாளிகார சதியிலும் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin akan menceritakan film terbaru lagi. Judulnya Idaya Murali yang dirilis pada bulan Juli. Listen, I've always... Film tahun 2026 ini dibintangi Atarfa, Preti Mukundan, Koya Dulohar, Fahad Fasil, dan lain sebagainya. Mimin ucapin selamat menonton ya. '80s, 90s kids. Kita mulai cerita ini sejak Idaya masih kecil di tahun 1998. Idaya bersama dua sahabatnya, Dravid dan Prabu, menjalani masa kanak-kanak dengan bahagia di kota Trichy, Tamil Nadu. Kegiatan mereka sehari-hari tidak jauh berbeda dengan anak-anak di Indonesia pada zaman itu, seperti bermain layangan, sepedaan, dan lain sebagainya. Kedua orang tua Idaya sudah meninggal. Untungnya Idaya memiliki paman bernama Tangga yang sangat baik dan menyayanginya seperti anak sendiri. Idaya bersama kedua sahabatnya masih duduk di bangku SD. Mereka memiliki guru favorit yang cantik dan baik hati, yaitu Ibu Guru Gita. Idaya sama dengan kebanyakan anak-anak di Indonesia yang menjadikan guru SD sebagai cinta monyetnya. Suatu hari, Idaya bersama Dravid dan Prabu tidak sengaja menonton TV yang menayangkan adegan film orang ciuman. Dravid menyebut ciuman bisa menyebabkan wanita hamil. Idaya tidak percaya begitu saja. Masalah itu ditanyakan kepada kakak kelas mereka, Sachin, yang bertubuh gembul. Sachin dengan tegas dan penuh keyakinan membenarkan bahwa ciuman itu bisa menyebabkan kehamilan. Selanjutnya, Idaya ikut berpartisipasi dalam acara tahunan sekolah atas permintaan Ibu Guru Gita. Idaya yang mengenakan kostum astronot sangat grogi tampil di atas panggung. Tapi berkat Guru Gita yang memberikan motivasi, Idaya berhasil tampil memukau penuh percaya diri. Setelah turun panggung, Guru Gita memuji Idaya. Ibu guru juga mencium pipi Idaya sebagai ungkapan kasih sayang. Ciuman itu membuat Idaya ketakutan. Dravid dan Prabu semakin membuat Idaya takut memikirkan ibu guru mereka akan hamil. Ketakutan itu terjadi juga setelah liburan sekolah, Ibu Guru Gita hamil. Idaya menganggap bayi di dalam kandungan itu adalah anaknya yang harus dirawat dan dijaga. Beberapa bulan kemudian terjadi hujan lebat dan petir di malam hari. Idaya mengajak Dravid dan Prabu pergi ke rumah Ibu Guru Gita untuk memastikan keselamatannya. Kepolosan anak-anak itu ada hikmahnya juga. Guru Gita ditemukan sedang kesakitan karena akan melahirkan. Suami Guru Gita juga belum pulang dari luar negeri. Idaya mencarikan bajai dan membawa Guru Gita ke rumah sakit. Sayangnya setelah melahirkan, Guru Gita berhenti jadi guru. Idaya tidak pernah melihatnya lagi. Padahal Idaya belum sempat mengutarakan cintanya. Seiring waktu berjalan, Idaya sudah SMA bersama Dravid dan Prabu. Setiap pulang sekolah, Idaya lebih sering bersama sahabatnya, Juju, yang sudah kuliah. Mereka berdua sangat sibuk selama beberapa minggu terakhir. Idaya dan Juju selalu bersemangat pergi ke stadion tenis untuk latihan. Tapi sebenarnya mereka tidak peduli dengan tenis. Idaya hanya ingin bisa melihat gadis yang dicintainya, yaitu Samantha. Sosok Samantha sangat cantik, menawan, dan mempesona. Sedangkan Juju mencintai Catherine yang merupakan teman Samantha. Bye-bye. Coach. Idaya juga rela ikut kursus atau bimbingan belajar seperti pujaan hatinya. Tapi Idaya tidak pernah berani menyapa Samantha, apalagi mengajaknya berkenalan. Bagi Idaya, bisa melihat wajah Samantha saja sudah cukup membuatnya bahagia. Hati Idaya terasa hangat dan sejuk setiap kali menikmati indahnya senyuman Samantha. Mungkin inilah definisi cinta dalam hati. Keberadaan Idaya juga tidak diperhatikan oleh Samantha karena memang tidak pernah meminta perhatian. Kesibukan Idaya bersama Juju membuat sahabatnya, Prabu dan Dravid, jadi kesal karena merasa dilupakan. Setelah mengetahui Idaya sedang jatuh cinta, Prabu dan Dravid juga ikut bimbingan belajar. Kesempatan untuk bertemu Samantha datang melalui penggalangan dana bagi korban tsunami yang diadakan pihak sekolah.
Hidayah sangat bersemangat menjadi relawan ke sekolah Samantha. Penampilan Samantha mengenakan seragam sekolah semakin membuat Hidayah terpukau. Hidayah berkeliling di dalam kelas Samantha meminta amal, tapi kata dan hati Hidayah tertuju pada Samantha. Saking cintanya, sampai-sampai uang yang disumbangkan Samantha diembat sebagai kenang-kenangan. Cinta Hidayah untuk Samantha benar-benar suci dan murni. Sekedar berada di dekatnya saja begitu membahagiakan. Hidayah tidak pernah merasa jemu melihat wajah Samantha. Semakin sering dipandang, semakin membara cinta Hidayah untuk gadis kelahiran 1 Mei 1991 itu. Pada hari ulang tahun Samantha, Hidayah dan teman-temannya yang ikut bimbingan belajar diundang pesta. Hidayah sangat antusias. Sebuah hadiah khusus disiapkan, berupa kaset VCD musik remix ciptaan Hidayah. Tulisan I love you juga diselipkan. Hidayah datang ke acara pesta ulang tahun Samantha bersama Juju, Prabu, dan Dravid. Tapi sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi pada saat sesi potong kue. Gadis yang berulang tahun ada 2 orang, yaitu Samantha dan Samyukta. Hidayah terbengong melongo mengetahui Samantha memiliki saudara kembar. Lalu kepada siapa Hidayah harus memberikan hadiah dan menyatakan cintanya? Apakah kepada Samantha yang mengikuti bimbingan belajar atau Samyukta yang di tempat tenis? Masalah besarnya, Samantha dan Samyukta sering berganti posisi atau bertukar identitas. Orang-orang tidak akan pernah menyadarinya. Catherine memanggil Hidayah dan Juju yang masih berdiri bengong. Hidayah ditanya manakah Samantha di antara kedua bersaudara itu. Tapi Hidayah tidak bisa membedakan mereka karena sangat mirip. Hidayah menunjuk Samyukta sebagai Samantha. Sungguh kesalahan yang fatal. Tanpa bicara apapun lagi, Hidayah pulang dengan perasaan kacau. Sejak saat itu, Hidayah berhenti mengikuti bimbingan belajar maupun latihan tenis. Hidayah melupakan cintanya sebelum sempat diungkapkan. Waktu terus berlalu. Hidayah dan pamannya tinggal di kota Chennai. Hidayah baru lulus kuliah dan belum memiliki pekerjaan tetap. Dia membantu pamannya menjalankan saluran TV kabel bernama DTV. Hidayah dan pamannya mengadakan nobar final Piala Dunia Kriket di teras rumah. Masyarakat banyak berkumpul untuk mendukung timnas India. Anggota MLA atau wakil rakyat yang ikut datang nobar justru minum miras sembarangan bersama anak buahnya. Paman Hidayah tanggap menegur mereka agar tidak minum sembarangan karena banyak wanita dan anak-anak. Gara-gara ditegur, keributan terjadi. Hidayah muncul sebagai pahlawan. Orang-orang sombong itu dihajar tanpa ampun. Teman-temannya seperti Prabu dan Dravid juga ikut membantu. Hidayah terlihat cukup pandai bertarung. MLA berhasil memukul Hidayah menggunakan kayu bakar. Mata Hidayah terluka dan tidak bisa dibuka karena terkena api. Hidayah dibawa ke rumah sakit. Setelah mendapat perawatan dokter, Hidayah bisa membuka matanya. Jantung Hidayah berdegup kencang saat melihat gadis yang telah mengobatinya. Wajah gadis itu sangat cantik dan matanya begitu menenangkan. Hidayah merasa jatuh cinta lagi. Setelah bertahun-tahun tidak pernah mengurus cinta, hati Hidayah berbunga-bunga kembali. Sepertinya takdir ingin menyatukan Hidayah dengan dokter bernama Amuda itu. Di sana Hidayah bertemu dengan kakak kelasnya saat SD dulu, Sachin, yang sudah menjadi dokter. Sachinlah yang membuat Hidayah pernah percaya bahwa ciuman bisa menyebabkan kehamilan. Mereka jadi bernostalgia. Nasib Sachin sungguh mujur. Sebagai dokter anak, dia sudah memiliki pacar cantik, Lara Dominic, yang juga bekerja di rumah sakit. Lara yang akrab dipanggil Ladu merupakan junior Sachin di kampus kedokteran. Tidak lupa Sachin memperkenalkan Hidayah dengan Amuda. Ladu dan Amuda merupakan teman dekat karena mereka sama-sama sedang menyelesaikan pendidikan untuk meraih gelar dokter. Gaya bicara Amuda yang soft spoken membuat Hidayah semakin jatuh cinta. Seri, hai. Lado, Sekali lagi takdir berperan mendekatkan Hidayah dengan Amuda.
Saat itu Amuda dan Ladu sedang ditilang polisi. Sachin selaku pacar Ladu ogah-ogahan pergi membantu. Hidayah yang bersemangat pergi agar bisa lebih dekat dengan Amuda. Setelah negosiasi dengan polisi, Hidayah bisa mengajak Amuda dan Ladu pergi. Mereka diajak mampir ke rumah Hidayah untuk sekedar minum teh. Momen itu membuat Hidayah bisa lebih mengenal Amuda. Sikap Amuda juga sangat ramah. Sepertinya Amuda memiliki perasaan yang sama dengan Hidayah. Amuda terlihat nyaman bercerita dan berbagi banyak hal. அப்படி இந்த வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் டீலர் நல்லா இருக்கா இருக்கு பரவாயில்ல. Semakin hari hubungan pertemanan Hidayah dan Amuda bertambah dekat dan kuat. Tentu saja berkat Sachin dan Ladu. Mereka sering pergi liburan bersama. Mungkin karena sudah merasa akrab, Hidayah dan teman-temannya sering ikut kegiatan rumah sakit. Waktu berjalan begitu cepat. Ladu dan Amuda berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar dokter. Hidayah ikut bangga melihat Amuda menggunakan toga. Ladu mengingatkan Hidayah untuk berhenti menatap Amuda dengan penuh cinta. Hidayah harus mengungkapkan perasaannya, apalagi Amuda akan pulang ke kampung halamannya. Jika Hidayah terus-terusan memendam cinta, Amuda tidak akan pernah kembali lagi. Sejujurnya Hidayah sangat ingin menyatakan cinta, hanya saja belum mendapatkan waktu yang tepat. Tapi sebelum Amuda meninggalkan kota Chennai, Hidayah pasti akan mengutarakan isi hatinya. இதுதான் லாஸ்ட் சான்ஸ். Ayah Amuda ikut hadir di acara wisuda. Amuda dibebaskan untuk memutuskan jalan hidupnya, baik itu menetap di India atau mengambil kesempatan bekerja sebagai dokter di Inggris. Amuda ingin tetap tinggal di India. Kata-kata Amuda seperti memberi kode untuk Hidayah. Amuda juga mengaku ingin menikah dengan pria yang tidak berprofesi sebagai dokter. Kode itu membuat Hidayah senyum penuh bangga. Tiba saatnya Amuda pulang ke kampung halaman. Hidayah mengantar Amuda ke stasiun kereta api. Teman-teman mereka membiarkan Hidayah dan Amuda memiliki momen berdua agar bisa menyatakan cinta. Disinilah masalahnya. Hidayah grogi untuk mengungkapkan isi hati. Dia tidak bisa menyatakan cinta. Hidayah hanya diam saat menemani Amuda naik kereta api. Sebisa mungkin Hidayah berusaha mengumpulkan keberanian. Padahal terlihat sekali Amuda seperti memberi kesempatan. Tapi Hidayah benar-benar tidak bisa melakukannya. Hidayah sendiri tidak mengerti mengapa dia kesulitan menyatakan cinta. Setelah Amuda naik kereta api, Hidayah menghampiri dari jendela. Hidayah justru bingung harus berkata apa dan memulai dari mana. Amuda hanya tersenyum dan berusaha mencairkan suasana. Hidayah memberanikan diri dan mengaku ingin bicara sesuatu. Wajah Amuda yang begitu meneduhkan membuat nyali Hidayah ciut. Hidayah lebih memilih membelikan Amuda minuman. ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கொடுங்க. Kereta api akan segera berangkat. Hidayah jadi panik, kesempatannya akan hilang. Tapi sungguh sangat disayangkan. Hidayah tidak sanggup mengucapkan kalimat sakral I love you. Amuda pun pergi menjauh bersama kereta api meninggalkan Hidayah yang hanya berdiri mematung. Kisah cinta Hidayah gagal lagi. Dia memang tidak berbakat dalam hal cinta. Setelah 3 tahun, Sachin juga putus dengan Ladu. Sedangkan Prabu menikahi pacarnya Priya. Hidayah sendiri fokus menata hidup tanpa mengurus cinta. Saluran TV kabel pamannya berhasil dikembangkan menjadi stasiun televisi. Bahkan dalam 4 tahun, DTV merambah menjadi TV nasional. Hidayah telah sukses dan memiliki rumah mewah, tapi selalu jomblo dan tidak pernah bisa memiliki pacar. Berbeda halnya dengan Sachin yang akan segera menikah dengan pacar barunya bernama Tulasi. Hidayah dan yang lain diundang untuk menghadiri pernikahan Sachin dan Tulasi di Madurai. Hidayah pergi ke Madurai. Paman mempelai wanita datang menjemput Hidayah di bandara atas permintaan Sachin. Hal yang sangat mengejutkan, Hidayah melihat ada Samantha di dalam mobil. Hati Hidayah bergetar melihat Samantha lagi setelah bertahun-tahun. Bagaimanapun, Hidayah pernah sangat mencintainya. Hidayah juga tidak yakin apakah gadis itu Samantha atau kembarannya Samyukta.
Samantha tidak melihat Hidayah karena sedang sibuk teleponan. Hidayah juga duduk di depan. Meski sudah sukses, Hidayah tidak berani menyapa seperti dulu. Pada saat diajak mampir untuk mencicipi minuman khas Madurai, Samantha melihat wajah Hidayah. Seketika itu, dada Hidayah semakin berdegup kencang. Samantha menyapa Hidayah dengan begitu semangat. Rupanya Samantha adalah sepupu pengantin wanita. Samantha meminta maaf karena tidak menyadari Hidayah sejak tadi. Hidup Samantha memang cukup sibuk. Dia bekerja di NASA dalam program penelitian luar angkasa. Hidayah kemudian menanyakan saudara kembar Samantha. Ternyata saudaranya Samyukta sudah menikah, sedangkan Samantha masih menunggu jodoh yang tepat. Hidayah mendapat telepon dari Sachin yang sedang panik karena mantan pacarnya, Ladu, juga datang ke Madurai. Sachin khawatir Ladu akan berusaha menggagalkan pernikahan. Hidayah diminta menemani Ladu dan memastikan tidak menimbulkan masalah apapun. Demi sahabat, Hidayah terpaksa kembali ke bandara menjemput Ladu yang sedang patah hati. Ladu tidak terima akan ditinggal nikah oleh Sachin meski mereka sudah putus. Hidayah berusaha menenangkan Ladu. Keakraban mereka membuat Samantha salah paham. Samantha mengira Hidayah dan Ladu berpacaran. Malam harinya, Ladu menghampiri Sachin untuk bicara serius. Di hadapan Hidayah dan teman-temannya, Ladu meminta Sachin membatalkan pernikahan dengan Tulasi. Ladu yakin mereka masih bisa bersama. Sifat Ladu selalu suka memaksa dan egois. Hidayah berusaha menenangkan Ladu, tapi Hidayah diminta tidak ikut campur. Ladu bukan seperti Hidayah yang tidak pernah berani memperjuangkan cintanya. Hidayah jadi terdiam kena mental. Apalagi Samantha juga keluar menonton keributan yang terjadi. Samantha jadi tahu jika Ladu bukanlah kekasih Hidayah. Sachin memohon agar Ladu tidak membuat masalah. Pernikahan akan dilangsungkan besok. Tidak mungkin pernikahan itu akan dibatalkan. Jika saya membatalkan pernikahan ini, dua keluarga akan hancur. Tapi jika masih bersikeras, saya bersedia menikahimu. Saya akan tanggung resikonya, ucap Sachin. Kata-kata Sachin membuat Ladu menangis. Ladu mau mengalah dan menerima kenyataan. Masalah pun beres. Hidayah bisa bernapas lega. Samantha juga terlihat senang mengetahui Hidayah masih jomblo. Acara pernikahan Sachin dan Tulasi berjalan lancar tanpa hambatan. Malam harinya, Samantha mengajak Hidayah pergi makan panipuri di samping pusat bimbingan belajar dulu. Hidayah tertawa mendengar keanehan Samantha yang ingin pergi jauh-jauh ke kota Trichy hanya untuk makan panipuri. Tapi Samantha tetap mau pergi meski seorang diri. Hidayah jadi tidak enak hati dan ikut menemani. Mereka pergi berdua melintasi kota sekedar untuk bernostalgia menikmati makanan zaman SMA. Sejujurnya, Hidayah masih memandang Samantha dengan perasaan istimewa. Rasa cinta yang dulu pernah ada ternyata tidak pernah mati. Cinta itu hanya mati suri yang kini telah bangkit hidup lagi. Samantha memberitahu bahwa dirinya harus pergi ke Amerika besok. Hidayah terkejut mendengarnya. Ingin sekali Hidayah mengungkapkan perasaan yang telah lama terpendam. Hanya saja Hidayah belum memiliki nyali. Keesokan harinya, Hidayah kembali ke Chennai bersama teman-temannya untuk mengurus stasiun TV. Saat itulah Hidayah memiliki keberanian untuk pergi menemui Samantha di bandara. Hidayah harus mengungkapkan cintanya agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dulu. Kedua sahabat Hidayah, Prabu dan Dravid, ikut menemani. Tapi mereka dihalangi oleh anak buah Menteri Parantaman yang marah kepada Hidayah karena sering diberitakan kejelekannya. Hidayah berusaha menghindar. Bukan waktunya untuk bertarung, tapi para preman terus mengejar. Perkelahian tidak terhindarkan. Hidayah menghajar mereka. Masalahnya waktu sangat mepet. Hidayah tidak ingin terlambat, tapi sungguh sangat disayangkan. Hidayah ketinggalan pesawat Samantha yang sudah lepas landas. Seorang petugas bandara menghentikan Hidayah yang seperti orang gila. Rupanya petugas itu adalah Juju, sahabat Hidayah dulu. Sungguh malang nasib Hidayah. Setelah dia memiliki keberanian untuk mengutarakan cinta, kesempatan yang tidak dia dapatkan. Hidayah jadi putus asa.
Mungkin sudah takdirnya dia tidak akan pernah bersatu dengan gadis yang dicintai. Paman Hidayah Tangga berusaha mencarikan jodoh terbaik. Tangga tidak ingin Hidayah seperti dirinya yang hidup sendiri. Setelah 4 tahun atau tepatnya tahun 2024, Hidayah bertunangan dengan gadis bernama Aditi. Sahabat-sahabatnya merasa kasihan dengan Hidayah yang terlihat tidak bahagia. Padahal Aditi lumayan cantik dan merupakan putri Menteri Siva Subramaniam. Keesokan harinya, Hidayah pergi ke mall untuk berbelanja. Aditi juga sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba sebuah suara yang begitu lembut memanggil Hidayah dari belakang. Jreng, ternyata panggilan itu berasal dari Amuda. Hidayah berdiri mematung dan melongo melihat si gadis soft spoken datang menghampirinya. Amuda memeluk Hidayah karena rindu sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Hidayah jadi salting, apalagi wajah dan penampilan Amuda masih seperti dulu. Amuda tetap cantik, menawan, mempesona, lembut, sederhana, dan berkualitas tinggi. Hidayah pernah memiliki rasa cinta untuk Amuda. Kedatangan Amuda ke Chennai untuk menghadiri sebuah konferensi. Mengingat Amuda bekerja di kampus dan rumah sakit Delhi, Amuda tidak menyangka akan bertemu Hidayah lagi. Terlihat sekali Amuda begitu bersemangat. Berbeda halnya dengan Hidayah yang tidak bisa banyak bicara. Amuda memahami betul karakter Hidayah yang pendiam. Hidayah, apakah kamu sudah menikah? Tanya Amuda. Hidayah bicara jujur dirinya belum menikah, tapi akan segera menikah. Jawaban Hidayah hanya sesingkat itu. Hidayah sama sekali tidak berniat mengajak Amuda minum teh atau makan bersama. Amuda pamit pergi dan melangkahkan kaki. Sejujurnya hati Amuda terasa getir seperti memendam sesuatu. Amuda balik badan dan menghampiri Hidayah lagi. Tanpa diduga, Amuda mengaku pernah mencintai Hidayah. Dulu saya tidak berani mengutarakannya karena takut ditolak. Saya tidak tahu apakah kamu juga memiliki perasaan yang sama, ungkap Amuda. Hidayah terharu mengetahui isi hati Amuda. அப்போ எனக்கு இருந்த பயத்தினால லவ் பண்ணியான்னு தெரியாது. Ternyata Amuda sempat ingin menyatakan cintanya di stasiun kereta api, tapi Amuda tidak bisa melakukannya. Setelah mengutarakan semua itu, Amuda merasa sangat lega dan puas. Hatinya plong, Amuda bahagia. Andaikan saja Amuda tahu Hidayah merasakan cinta yang jauh lebih dalam dan kuat. Tapi Hidayah sama seperti Amuda yang tidak berani menyatakan cinta. Kini Hidayah sudah mengetahui isi hati Amuda. Tapi semua itu percuma, Hidayah telah bertunangan. Sedangkan Amuda ternyata sudah menikah. Saya bahagia dengan pernikahan saya. Kami dikaruniai 2 anak. Hanya saja saya merasa perlu memberitahumu. Saya senang bisa melakukannya, ucap Amuda. Setelah itu Amuda pamit pergi. Hidayah jadi sedih. Dia sangat menyesal tidak mengutarakan perasaannya dulu. Padahal andai saja dilakukan, cintanya akan diterima. Pertemuan dengan Amuda membuat Hidayah ingin pergi ke Amerika untuk bertemu Samantha. Hidayah menelpon Ladu yang sudah tinggal di Amerika. Ladu terkejut mendengar rencana Hidayah yang ingin memberitahu Samantha tentang cintanya. Padahal 10 hari lagi Hidayah akan menikah dengan Aditi. Hidayah mengaku hanya ingin mengutarakan cinta, bukan untuk membatalkan pernikahan. Bagi Hidayah, Samantha sudah menjadi masa lalu. Hidayah hanya ingin melakukan itu agar hatinya tenang seperti yang dilakukan Amuda. Hidayah tidak peduli apapun jawaban Samantha asal cintanya sudah diungkapkan. Untuk bisa pergi ke Amerika, Hidayah meminta izin kepada pamannya dengan alasan ingin melakukan pesta bujang. Hidayah berjanji akan kembali 2 hari sebelum pernikahan. Paman Hidayah Tangga tidak berpikir macam-macam. Hidayah diizinkan pergi. Sang calon istri, Aditi dan ayahnya juga mempersilahkan Hidayah menikmati masa akhir bujangnya. நீங்க பேசிட்டுமா Hidayah pergi ke Amerika bersama Dravid, Sachin, Prabu, dan istrinya Priya. Mereka difasilitasi oleh Ladu. Hidayah sendirian menemui Samantha ke kantor NASA. Kedatangan Hidayah cukup mengejutkan Samantha. Tapi Hidayah mengaku hanya mampir. Saya ada urusan bisnis di New York. Saya mampir ke sini untuk melihat-lihat NASA, ujar Hidayah. Ternyata setelah bersama Samantha, Hidayah tidak bisa langsung berterus terang. Mereka pun bertukar nomor HP agar mudah saling menghubungi untuk bertemu lagi.
Setelah 2 hari, mereka bertemu lagi di New York. Hidayah tak kunjung memberitahu Samantha tentang cintanya. Hidayah sedang menikmati kebersamaan dengan Samantha. Mereka menjelajahi kota New York dan liburan bersama. Sahabat-sahabat Hidayah dibiarkan liburan terpisah. Samantha merasa bahagia menghabiskan waktu bersama Hidayah. Benih-benih cinta sudah tumbuh bermekaran. Saudara kembar Samantha, Samyukta yang sudah memiliki anak, menelpon menanyakan kabar. Samantha bercerita tentang Hidayah. Besok Hidayah akan pulang ke Chennai. Saya harus memberitahu perasaan saya malam ini juga, ucap Samantha. Keputusan Samantha harus mulai lebih dulu karena Hidayah tak kunjung menyatakan perasaannya. All the best. Thanks, Ji. Samantha pun pergi ke tempat Hidayah dengan membawa bunga. Sementara itu, Hidayah sedang disidang oleh sahabat-sahabatnya yang melupakan tujuan awal. Hidayah diingatkan segera berbagi informasi kepada Samantha tentang perasaannya dulu. Setelah itu mereka harus kembali untuk acara pernikahan. Hal yang tidak disadari, Samantha sudah sampai dan mendengar obrolan mereka. Samantha syok mengetahui Hidayah telah bertunangan dan akan menikah lusa. Hidayah hanya diam, dia sendiri bingung dan dilema. Tiba-tiba Samantha muncul dengan amarah dan air mata. Kemunculan Samantha dengan bunga membuat Hidayah dan semua orang kaget. Samantha meluapkan kekecewaannya yang telah dibohongi dan dibodohi. Ladu berusaha membela Hidayah, tapi Samantha tidak mau mendengar penjelasan apapun. Samantha membuang bunga yang dibawa, lalu pergi dengan tangisan. மோசமான ஒருத்தனை நான் பார்த்ததே இல்லடா. Hidayah berusaha mengejar Samantha untuk memberi penjelasan, tapi Samantha tidak mau dipermainkan lagi. Hidayah ditampar karena tidak memikirkan perasaan Samantha dan calon istrinya di India. Listen, I've always... Samantha pergi tanpa mau bicara lagi. Semua urusan jadi berantakan. Di sisi lain, Paman Hidayah, Tangga panik setengah mati karena panggilan teleponnya tak kunjung diangkat. Padahal pernikahan akan dilangsungkan besok. Semua orang bertanya tentang Hidayah. Tangga berhasil menelpon Sachin dan mengomelinya habis-habisan. Sachin dan yang lain ikutan panik. Untungnya Hidayah sudah bersiap kembali ke Chennai. Mereka naik pesawat kelas bisnis. Hidayah duduk di samping seorang pria yang sedang asyik membaca koran. Pada saat ke toilet, Hidayah secara tidak sengaja membawa HP penumpang di sebelahnya karena HP mereka mirip. Penumpang itu juga mengangkat panggilan telepon di HP Hidayah. Orang yang menelpon adalah Paman Hidayah. Penumpang bernama Surya itu diomeli habis-habisan karena dikira Hidayah. Saat itulah Surya menyadari HP-nya tertukar. Setelah Hidayah kembali dari toilet, Surya meminta HP-nya dikembalikan. Hidayah meminta maaf karena tidak sengaja. Apa pamanmu suka marah-marah? Dia bilang akan membunuhmu kalau kamu tidak datang ke pernikahan besok, ujar Surya. Hidayah dan teman-temannya menceritakan tentang semua masalah yang terjadi. Mulai dari Hidayah saat masih SD yang mencintai ibu guru Gita. Surya diceritakan secara lengkap. Kisah Hidayah di masa SMA juga diceritakan, yang tidak pernah mengutarakan cintanya kepada Samantha. Begitu pula dengan cinta kepada Amuda yang sia-sia alias mubazir. Surya tidak sanggup lagi mendengar cerita kebodohan, ketololan, dan kepengecutan Hidayah. Sahabat-sahabat Hidayah juga disalahkan karena tidak membantu. Seharusnya mereka bisa menjadi penyambung lidah Hidayah. Surya ingin tidur di pesawat, tapi dia penasaran dengan cerita Hidayah yang datang ke Amerika untuk menyatakan cintanya. Surya pun diceritakan secara lengkap hingga pesawat mendarat di Bandara Chennai. Bercerita sepanjang perjalanan selama 16 jam membuat Hidayah dan yang lain merasa dekat dengan Surya. Mereka mengundang Surya untuk hadir di pernikahan Hidayah yang akan digelar hari ini. Surya sama sekali tidak tertarik. Dia juga sudah dijemput oleh istrinya. Plot twist yang tidak diduga, istri Surya ternyata ibu guru Gita. Hidayah melambaikan tangan saat melihat guru Gita. Saat itulah Surya menyadari tentang istrinya yang masuk dalam cerita Hidayah di masa kecil. Hidayah dan yang lain bisa bernostalgia dengan ibu guru Gita. Mereka juga bercerita tentang dilema pernikahan yang sedang dialami Hidayah. Surya terlihat kesal dengan istri dan mantan murid-muridnya.
Apalagi dalam cerita mereka, Surya digambarkan sebagai suami yang meninggalkan istri saat hamil besar. Guru Gita diundang untuk menghadiri acara pernikahan Hidayah, tapi Surya melarang. Dia mengajak istrinya langsung pulang ke rumah. Hidayah sampai di lokasi pernikahan. Tamu undangan sudah ramai berdatangan. Hidayah mengajak pamannya untuk bicara empat mata. Tangga terkejut mendengar Hidayah meminta agar pernikahan dibatalkan. Tidak mungkin keputusan itu diambil beberapa menit sebelum pernikahan dilangsungkan. Saya tidak pernah memaksamu menikah dengan Aditi. Pernikahan ini kita lakukan atas persetujuan kamu. Tolong pahami situasi saat ini, ujar Tangga. Hidayah terlihat lemas dan duduk tanpa semangat. Tangga jadi kasihan. Setelah berpikir dalam-dalam, Tangga setuju membatalkan pernikahan demi kebahagiaan Hidayah. Tangga akan hadapi semua resikonya. Melihat pengorbanan sang paman, giliran Hidayah yang merasa tidak enak hati. Hidayah mengaku siap melanjutkan pernikahan. Itu சொல்லவானா மாமா Hidayah, oke. Akhirnya Hidayah muncul di aula pernikahan bersama calon istrinya Aditi. Kejutan yang bikin terkejut muncul. Teman mereka di pesawat, Surya, datang bersama ibu guru Gita dan juga Samantha. Hidayah jadi panik. Begitu pula dengan teman-temannya. Ditambah lagi Surya dengan santai mengajak Samantha duduk di barisan paling depan. Sebenarnya guru Gita yang memaksa Surya mendukung cinta Hidayah. Bagaimanapun juga, Hidayah telah berjasa besar menyelamatkan Gita saat akan melahirkan dulu. Surya pun terpaksa mengikuti keinginan istrinya. Kedatangan Surya membawa Samantha bukan tanpa alasan. Surya ingin membatalkan pernikahan Hidayah dengan Aditi. Langkah Surya sangat cerdik. Dia menghampiri Tangga selaku paman Hidayah. Surya memuji Tangga yang telah berhasil mendidik Hidayah. Di zaman saat ini sangat langka orang seperti Hidayah. Lihatlah Hidayah, dia rela mengorbankan wanita yang dicintai demi pamannya. Kalian berdua luar biasa. Anda telah mengorbankan hidup demi Hidayah. Sekarang Hidayah mengorbankan cintanya demi hidup Anda. Saya yakin hatinya menangis, tapi dia rela melakukan itu demi menjaga kehormatan Anda, ucap Surya. Kata-kata Surya begitu menyengat dan membekas di hati Tangga. Seketika itu, Tangga naik panggung dan mengumumkan bahwa pernikahan Hidayah dengan Aditi harus dibatalkan. Mohon maafkan saya, jika pernikahan ini dilanjutkan, Hidayah dan Aditi tidak akan bahagia. Saya minta pernikahan ini dibatalkan untuk memenuhi keinginan Hidayah, ucap Tangga. எல்லாரும் என்ன மன்னிக்கணும். என்னப்பா இது மேடையில் இருக்க Situasi jadi kacau. Ayah Aditi, Menteri Siva Subramaniam, marah-marah dengan keputusan Tangga. Tapi Aditi meminta ayahnya untuk tidak memaksakan pernikahan. Aditi juga tidak mau menikah dengan orang yang tidak mencintainya. Aditi bersikap bijak. Dia sendiri yang mengumumkan pernikahan dibatalkan. Aditi meminta maaf kepada semua tamu undangan. Sejujurnya Aditi menangis meninggalkan aula pernikahan. Berbeda halnya dengan teman-teman Hidayah yang terlihat gembira. Sedangkan Samantha hanya duduk santai tidak melakukan apapun. Setelah situasi agak kondusif, Hidayah menghampiri Samantha. Semua orang mengira wanita yang dibawa Surya adalah Samantha. Tapi Hidayah mengetahui jika orang di hadapannya hanya saudara kembar Samantha, yaitu Samyukta yang sudah menikah. Surya mengaku tidak bisa membawa Samantha karena waktu yang dimiliki hanya 2 jam. Samyukta diajak datang untuk membatalkan pernikahan. அமெரிக்கா கல்யாணம் நின்றுச்சுல Beberapa waktu kemudian, Samyukta video call dengan Samantha yang sedang berada di pesawat luar angkasa. Teman-teman Hidayah juga ikut hadir. Samantha diminta mau pulang dan menikah dengan Hidayah, tapi Samantha masih kesal. Samantha juga tidak pernah mendengar langsung jika Hidayah mencintainya. Suruh dia bicara langsung melamar saya, ujar Samantha. Hidayah memberanikan diri ikut duduk untuk video call. Panggilan video itu akan berakhir dalam 40 detik. Hidayah jadi grogi harus menyatakan cinta. Lidahnya terasa keluh. Teman dan keluarga memberi semangat. Bahkan Samantha sendiri yang menyemangati Hidayah agar berani mengutarakan cinta. Tapi hingga waktu video call berakhir, Hidayah tidak mampu mengucap I love you. Film berakhir di sana. Mungkin sampai kapanpun Hidayah tidak akan bisa menyatakan cinta. Tapi bisa saja akan tetap diterima oleh Samantha. Karena cinta tidak hanya tentang kata-kata.
Mimin cukupkan sampai di sini. Wassalam sahabat cerita puisi.